Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu, jamaah salat tarawih Masjidil Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari senantiasa kita panjatkan Allah atas segala nikmat karunia-Nya sehingga sampai dengan malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita dapat melaksanakan kewajiban kita, tugas kita, yakni sholat berjamaah dan sholat tarawih. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan sahabat atas segala salat umatnya. Semoga mendapatkan syafaat yang nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada konfirmasi kita Bapak Kiai Nasiruddin, mungkin karena beliau kesibukannya sebagai Ketua DPW NU Jakarta Utara dan berhalangan, perkenankanlah Pak untuk menggantikan. Kalau usah lama-lama ya Bu, cepat kan bagus, makin cepat makin bagus, katanya begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-An'am ayat ke-162 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sering kita baca di dalam doa iftitah ketika kita sholat. Kita baca dan kita baca, kita ulang-ulang terus. Baik, malam hari ini sekedar apakah akan benar nggak sih kita semuanya lillahi rabbil alamin atau karena yang lain? Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, sholat kita karena Allah, nusuk ibadah-ibadah kita yang lain semuanya karena Allah, bahkan hidup kita karena Allah. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita 1 kali 24 jam itu dalam rangka ibadah, tidak boleh lepas daripada itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 24 jam ibadah. Oh berarti sholat terus dong, zikir terus dong? Semua aktivitas kita ibadah karena yang kita lakukan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Bapak-bapak mencari maisha, mencari penghidupan sesuai dengan ketentuan tidak melanggar syariat dan ibadah. Itu kalau dilakukan oleh orang yang beriman, orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, segala aktivitasnya dicatat sebagai ibadah, akan makin menyambut ibadah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita cinta dan benci karena Allah. Cinta dan benci semuanya karena Allah. Kita mencintai sesuatu karena sesuatu dicintai oleh Allah. Kita membenci sesuatu juga karena sesuatu itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tiga hal kesenangan yang membuat kita cinta, yang seharusnya juga cinta karena Allah, tapi kadang-kadang kita lupa. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi bisyahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al-muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khayli musawwamah wal an'am wal khas dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Bapak Ibu, telah dihiasi kecintaan kita manusia terhadap wanita terhadap dia pasangan hidup, kemudian terhadap anak-anak, kemudian terhadap harta yang banyak. 3 hal. Nah, 3 harta ini diuraikan lagi, bisa dari emas perak, bisa dari binatang ternak, kebun, khairu musawamah, tunggangan-tunggangan yang bagus. Kalau sekarang bisa dikembangkan lagi, mungkin ATM, mungkin luas semuanya. Nah, itu 3 hal itu kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita 3 hal ini kita koreksi dengan beberapa menit yang ada. Pertama, zuyyina lin-nasi bisyahwati minan nisa. Berarti pasangan hidup. Wanita cinta pria, pria cinta wanita. Ibu cinta dengan bapaknya, Bu. Dengan suaminya cinta. Bapak cinta sama istrinya. Pertanyaannya, cinta karena Allah atau cinta-cintaan ini? Ya cinta sih cinta. Memang cinta karena Allah itu mudah diucapkan, sulit diamalkan. Sama juga ikhlas. Ikhlas gak ikhlas, sabar gak sabar, mudah diucapkan, sulit dilaksanakan. Bapak Ibu, ibu-ibu cinta suaminya karena Allah. Tapi kalau ibu-ibu berubah sih, ibu-ibu berubah.
Tanya saja mbak-mbak yang masih umur 20-an. Mbak, kalau punya suami maunya bagaimana? Maunya yang muda, ganteng, maco, kayak artis Korea. Yang 20 tahun kan begitu. Nanti udah umur 30 tahun, beda lagi. Tante, suaminya maunya kayak apa? Maunya yang pekerjaannya sudah mapan, penghasilannya banyak, haji. Umur 30, umur 40 lain lagi. Umur 40 beda lagi seleranya. Mungkin sudah pembelakang teh. Sama sudah bener lah begitu. Ditanya, bu, suaminya maunya kayak apa bu? Maunya yang setia, yang tidak macam-macam sono sini matanya. Ini udah mulai tahu nih, kondisinya udah berbeda nih. Maunya suaminya setia setiap saat. Umur 50 tahun beda lagi. Dia suaminya maunya kayak apa? Maunya yang bisa menuntun menjadi imam yang baik, bisa menuntun ke arah memahami agama yang baik, terus yang baik-baik. Umur 60 beda lagi, udah aki-aki, nek, maunya suaminya kayak apa? Yang rewel, yang sabar, yang macam-macam lah. Anak kakinya mulai nggak sabar, mulai rewel dan sebagainya. Kalau bapak-bapak biasanya sih istiqomah. Bapak-bapak itu nggak macam-macam biasanya. Istiqomah. Coba umur 20 tahun tanya, mas, maunya istrinya macam mana? Muda, cantik, soleha. Oh gitu bu, tanya udah. Nanti umur 30 tahun, ekonomi sudah mapan, gagah, ganteng, tanya lagi, om, istrinya maunya kayak apa? Muda, cantik, soleha. Gak berubah bu. Udah 40 tahun, udah mapan. Bapak maunya istrinya kayak apa? Muda, cantik, soleha. Udah 50 tahun. Pak Di maunya istrinya kayak apa? Gak berubah itu bu. Muda, cantik, soleha. Udah 60 tahun, udah mulai aki. Mbak, istrinya maunya kayak apa? Kan itu aja, gak berubah itu. Muda, cantik, soleha. Bapak biasanya lebih acik. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya kalau cinta karena dunia, ya begitu berubah. Tapi kalau cinta karena Allah bukan seperti itu. Ibu-ibu ditanya suaminya bagaimana, pasti suami yang bisa membawa ke surga. Suami menjadi imam yang baik yang bisa membawa ke surga. Sementara bapak tanyakan maunya istrinya seperti apa? Yang dua tadi dibuang pak. Muda, cantik, muda ada batasnya. Cantik juga ada batasnya. Pasti satu yang menginginkan wanita yang soleha. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu cinta karena Allah. Mudah diucapkan, tapi sulit diamalkan. Kalau bapak-bapak ya itu maunya yang muda, cantik, solehahnya belakangan. Padahal harusnya yang solehah saja. Kenapa? Karena itu merupakan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh bapak beribadah, beramal sebanyak mungkin, sesoleh mungkin, tetapi ingat, kalau istrinya tidak solehah, tidak mudah bapak melangkah ke surga. Itu tanggung jawab laki-laki yang luar biasa. Kemudian yang kedua, bapak ibu cinta putranya, pasti cinta anaknya. Putra pasti cinta. Pertanyaannya, cinta karena Allah, apa ya cinta-cinta saja? Kalau cinta-cinta saja sudah, apa yang dimaukan anak diturutin aja. Bagaimana supaya anaknya bahagia, bagaimana supaya anaknya senang. Tapi kalau cinta karena Allah, lillahi rabbil alamin tadi, lillah semuanya karena Allah, maka punya anak bagaimana anak kita semakin dekat kepada Allah. Dia akan senang kalau anaknya dekat kepada Allah, dan dia akan marah kalau anaknya menjauh dari Allah. Oleh karena itu tanggung jawab kita, bagaimana dari kecil anak kita didik supaya dengan dekat dengan Allah. Kalau bahwa itu tidak lakukan, maka pengakuan cinta anak karena Allah hanya pengakuan belaka. Pada hakikatnya anak kita biarkan, lo mau masuk neraka, lo mau masuk kemana terserah, yang penting senang. Tapi kalau kita cinta karena Allah, kita didik dari kecil. Bagaimana ngajinya, bagaimana sholatnya. Dia marah kalau anaknya berangkat ngaji. Sekarang kan balik, anaknya marah, nggak tes matematika, nggak tes bahasa Inggris. Orang tua udah jadi cabai dari mahal kamu nggak berangkat beres. Tapi jarang orang tua memarahi anaknya karena masalah ngajinya kurang benar, ngajinya main-main.
sudah dibiarkan saja, toh ngaji seikhlasnya, ngasihnya juga seikhlasnya, sehingga ini kalau cinta karena Allah jangan demikian Bapak Ibu. Dia akan marah kalau anaknya tidak dekat dengan Allah. Dia akan marah kalau anaknya meninggalkan sholat. Sehingga silakan pendidikannya kemana saja, yang penting semakin dekat kepada Allah. Dan ini sangat berat, mudah diucapkan tapi berat, karena perjuangan seorang tua baik Bapak Ibu dari awal sampai tidak pernah putus. Bahkan sampai rumah tangga pun kita tetap wajib mengingatkan. Kemana pun pergi, nak, ingat ya sholat 4 waktu. Nah, kalau dari awal sudah kita lakukan, insya Allah itu yang namanya cinta karena Allah. Jadi menyelamatkan anak kita. Jadi kalau kita lihat ini api neraka, ini taman surga. Ya kalau kita kirim ke taman surga, jangan biarkan anak nyemplung ke neraka. Tetapi itu kan mudah diucapkan. Tapi prakteknya terkadang kita membiarkan anak kita asyik dengan HP-nya, asyik dengan itunya, melupakan bagaimana dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, harta-harta kita. Apakah kita cinta harta karena Allah? Apa cinta harta karena memang kita kecintaan terhadap hartanya? Kalau cinta tidak terhadap harta, bahaya. Inna amwalakum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu adalah cobaan. Jadi kalau kita nggak kuat menahan cobaan itu, ujung-ujungnya neraka kita. Bapak Ibu, kalau cinta harta pertama, jangan kotori harta dengan mencari dengan cara yang tidak halal. Carilah harta dengan yang halal. Jangan dicampur dengan syubhat, yang riba dan sebagainya, atau dengan cara yang tidak baik. Yang kedua, bawa harta yang kita cintai dengan cinta yang sesungguhnya, dengan cinta harta. Bawa sampai mati. Jangan hartanya cuma di dunia saja, dibangga-banggain, tapi hartanya tidak dibawa mati. Bawa mati, Pak. Sayang kita capek-capek mencari harta, nanti di sana nggak ada apa-apanya, cuma ditanya doang pertanggungjawaban harta. Alhamdulillah. Bawa sampai mati. Caranya bagaimana? Kita bangun rumah sekian ratus juta mampu, tapi bagaimana rumah kita di akhirat? Titipkan harta kita di tempat anak yatim piatu. Titipkan harta kita di tempat pembangunan masjid. Titipkan di tempat fakir miskin dan sebagainya. Sedekahkan sebanyak-banyak. Itulah yang kita nikmati nanti ketika kita mati. Sebab semua orang yang mati menyesal hanya masalah karena harta. Masalah harta. Wa amliku mimma razaqnakum min qabli ayati hadakumul maut ayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Kita disuruh berinfak. Jangan sampai kita terlambat sampai maut menjemput kita. Sampai maut kita belum punya harta dunia banyak, bisa nggak punya harta, maka penyesalan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah ya Rabbi, kasih waktu sedikit aja. Sedikit saja hidup. Fasaddaqa wa akun minas sholihin. Saya bersedekah. Harta yang banyak itu sebagian besar bisa sedekahkan buat modal insyaallah. Kalau tidak, kita tinggalkan, apa yang terjadi? Anak tidak karena Allah, pendidikannya tidak, akhirnya berebutan harta warisan. Kita pun di sana tidak punya apa-apa. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu kalau semuanya karena Allah, insya Allah mudah. Anak kita dididik karena Allah, kita didik dengan benar, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Gak usah dikasih warisan. Dia sudah lebih baik daripada kita. Dia kerja dengan baik, dengan ruat, punya rumah dan sebagainya, insya Allah. Belum kasih warisan, sehingga semuanya mapan dengan sendirinya. Kalau anak didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta kita nganggur, bisa kita sedekahkan sebanyak mungkin supaya menjadi modal kita di akhirat. Bapak Ibu, inilah barangkali sekelumit susah dilakukan, tetapi mari mumpung bulan puasa sedikit kita belajar. Kalau nggak belajar, ikhlas nggak bisa. Lillahi ta'ala nggak belajar nggak bisa. Dengan ilmu yang ada, mari kita segala sesuatunya pelan-pelan. Pelan-pelan kita lakukan, semakin hari semakin baik, semakin tertata, sehingga anak cucu kita nanti keturunan kita lebih baik dari apa yang ada pada kita, baik dunianya maupun akhiratnya. Jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah, terutama lemah akidah, lemah agama, termasuk juga lemah dunianya, harus kuat semuanya. Demikian barangkali sekelumit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menggerakkan kita untuk lebih meningkatkan diri, bagaimana meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.